Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiah. Allah berikan ketetapan iman, Islam, ihsan, istiqomah. Kita melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Semoga seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wassalamuh untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, masih melanjutkan pembahasan dari kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas radhiyallahu anhu, falam yada' nasihatan jamilatan illa wa qad da'ana ilaiha wa amarna biha wa lam yada' ghishan aw qala aiban aw qala syai'an illa hadaranahu wa nahana anhu wa yakfi min dhalika kullihi hadhihi al-ayah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadakkarun. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an tentang pribadi kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat sahabat Anas menyatakan falam yada' nasihatan jamilatan. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap kesempatan yang ada beliau selalu memberikan bimbingan, nasihat-nasihat yang baik siapapun orang yang ada berdekatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa wa qad da'ana ilaiha wa amarna biha. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak siapapun yang ada di sekitarnya itu untuk diajak melakukan kebaikan-kebaikan dari nasihat-nasihat yang beliau sampaikan tadi, yaitu diajak lagi untuk mengamalkannya. Dan juga diperintahkan untuk siapapun untuk menyampaikan lagi apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap kesempatan yang ada beliau selalu mengajak orang untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Nasihat-nasihat yang indah selalu disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadangkala pada saat beliau memberikan nasihat-nasihat itu, ajakan-ajakan itu ditolak dan penolakan dengan tidak baik. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kondisi memberikan nasihat bimbingan kepada umat manusia pada masa itu, walaupun ditolak, beliau tidak pernah kemudian dengan emosional marah kemudian mencaci dan lain sebagainya. Au qala disebutkan syai'an illa hadarnahu wa naha anhu. Dan setiap saat Rasulullah memberikan motivasi kepada para sahabat-sahabatnya untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, dan juga beliau selalu memberikan satu tarhib atau peringatan-peringatan agar menjauh dari segala macam keburukan-keburukan. Wa yakfi min dzalika kullihi hadhil ayah. Maka melihat kondisi akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, tepatnya adalah surat An-Nahl tersebut, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Nabi, yang dicontohkan Nabi, sebagaimana apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya'muru, memerintahkan bil adl, dengan beraku adil.
Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk manusia berlaku adil. Maka yang pertama kali bersikap berlaku adil itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua disebutkan wal ihsan, dan selalu memerintahkan di dalam kebaikan-kebaikan. Jadi setiap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kebaikan, maka kebaikan yang beliau perintahkan itu sudah pasti dilakukan terlebih dahulu. Karena beliau adalah uswah, beliau adalah keteladanan. Jadi beliau yang memberikan contoh dulu. Kebaikan yang beliau perintahkan ini contoh kebaikan yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau wa itaizil qurba, dan berbagi pada kerabat beliau. Maka di awal perjalanan Nabi Muhammad dakwah, yang pertama didatangi oleh Rasulullah itu kerabat-kerabat dekatnya. Saat beliau dakwah bisirri, beliau datangin keluarganya, keluarga dekatnya. Ini adalah pengamalan-pengamalan yang semacam ini yang mesti harus kita ambil contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita terlewatkan. Artinya apa? Di saat kita itu berdakwah, mengajak kepada orang lain, kita ajak untuk ke jalan Allah. Kemudian kita berikan satu peringatan-peringatan akan terhindar dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kesempatan itu kita lakukan untuk orang lain, akan tetapi untuk keluarga kita sendiri terlewatkan. Kalau Nabi Muhammad SAW adalah kerabat-kerabatnya nggak ada yang ditinggalkan sama sekali, walaupun terus-menerus ditolak. Seperti Abu Jahal selalu menolak, kemudian Abu Lahab selalu menolak. Tapi beliau tidak pernah berhenti di dalam mengajak mereka menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga memberikan satu amar wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari segala perbuatan keji dan mungkar. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia untuk menjauhi larangan-larangan itu, maka yang pertama kali memberikan contoh untuk menjauhi larangan itu adalah beliau sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau selalu memberikan mau'izah, ya, agar semua dengan mau'izah itu Allah membuka pintu hidayah, kemudian mereka itu jadi sadar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberikan peringatan-peringatan mau'izah, ternyata mereka belum terbuka pintu hatinya. Di situ tetap ada nilai kebaikan-kebaikan yang akan kita dapetin dengan kita menyampaikan mau'izah itu, walaupun itu masih ditolak, walaupun itu belum diamalkan oleh seseorang. Dengan kita menyampaikannya ini sudah amanat yang Allah titipkan, ya, melalui ilmu-ilmu yang telah kita pelajari ini kita sudah laksanakan dengan baik. Wa qala Mu'ad awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang sangat dikenal, namanya adalah Mu'ad bin Jabal. Beliau adalah menyatakan awsani, selalu berwasiat, memberikan pesan-pesan kepadaku. Siapa yang memberikan pesan-pesan kepada sahabat Mu'ad ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cerminan akhlak yang diajarkan kepada, khususnya pada saat ini, adalah kisahnya seorang sahabat yang bernama sahabat Mu'ad. Wa qala ya Mu'ad usika, aku wasiat kepadamu. Nabi Muhammad berpesan khusus kepada sahabat Mu'ad. Yang pertama wasiatnya adalah bittiqaillah, yaitu disuruh bertakwa kepada Allah. Dimanapun berada, sahabat Mu'ad ini diperintah oleh Nabi untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi apapun, dimanapun posisinya, tetap diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis lain disebutkan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini pesan yang pertama. Kemudian yang kedua, pesannya adalah
sidqil hadis, dan hendaknya kamu dimanapun kamu berada disuruh berkata yang sidik, berkata yang jujur. Ini juga sulit luar biasa, tapi inilah akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di dalam kondisi bagaimanapun beliau selalu memberikan pesan-pesan adalah sidqil hadis, dengan berbicara yang jujur, bicara yang benar, bicara yang jujur, sesuai dengan apa yang kita ketahui, sesuai apa yang kita lihat. Jangan sampai ada kata-kata kizib, kata-kata bohong itu di dalam pesan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pesan yang ketiga, wal wafa'i bil ahdi, disuruh menepati janji-janji. Manusia ini ada janji dengan sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia ada janji-janji terhadap manusia yang lain. Maka itu pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita disuruh belajar terus untuk menepati janji-janji kita. Dan ketika kita tidak menepati janji ini tanpa disadari, yakni penyakit nifak atau penyakit munafikin itu masuk ke dalam diri kita. Kemudian wa ada'il amanah, dan diperintahkan oleh Nabi, sampaikan amanat-amanat yang telah dititipkan kepada kalian. Allah memberikan pada kita ilmu, maka dengan amanat ilmu itu harus disampaikan. Ketika kita diberikan amanat kemampuan untuk memberikan ilmu-ilmu kepada orang, maka kita harus sampaikan amanat itu. Kemudian watarkil khianat, jauhkan hidup kita dari mengkhianati terhadap hukum Allah, mengkhianati kepada hablum minan nas, diperintahkan oleh Nabi untuk dijauhkan. Wa hifdzil jar, dan menjaga kehormatan kepada tetangga. Sampai ini menjadi tolak ukur keimanan kita. Keimanan kita ini sempurna atau tidak, nanti apa yang kita lakukan terhadap jiran, terhadap tetangga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Siapa yang menyatakan dirinya iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, maka di antara bentuk dari bukti keimanannya adalah memuliakan kepada tetangganya. Wa rahmatil yatim, dan juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, seseorang yang diberikan sifat qaswatul qalbi, hatinya keras, mudah emosional, maka di antara obat untuk melembutkan hatinya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberikan kasih sayang kepada anak yatim, wa at'imul miskin, dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Kemudian walainil kalam, dan diperintahkan untuk selalu mengucapkan tutur kata yang lemah lembut, yang baik. Sebagaimana di masa lalu Nabi Musa, Nabi Harun diperintah oleh Allah menghadapi orang yang keras, yang kasar, Fir'aun laknatullah, diperintahnya dengan tutur kata yang lemah lembut. Kemudian wabadlis salam, diperintahkan untuk selalu menebarkan doa salam, yang kita yakini, kita tahu bahwa itu adalah saudara-saudara kita seiman seagama. Setiap kita bertemu dengan saudara-saudara kita, apa yang pertama kita berikan adalah badlus salam, mengucapkan doa salam, memberikan doa kepada mereka dengan doa keselamatan. Wa husnil amali, dimanapun selalu melakukan amal-amal yang baik. Ini adalah pesan-pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang begitu luar biasa, yang diperinci satu persatu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipesankan kepada sahabat Mu'adz ini, hendaknya kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya juga bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan pada kita
untuk semakin menyempurnakan nilai akhlakul karimah, mengikuti jejak kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.